SM Store, amanah dalam muamalah. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam satu majelis yang mulia, dalam satu ibadah yang agung, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga kita bisa meraih semua yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang mempelajari, menuntut ilmu agama ini. Pada kesempatan ini kita akan membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kitab Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa 'anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas, yaitu Abi Abbas, kunyah dari Abdullah bin Abbas adalah Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku berada, atau di suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Abdullah bin Abbas khalfan Nabi, ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas kendaraan dan beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan karena tidak disebutkan secara jelas apakah beliau dibonceng atau berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai anak." Ghulam ini adalah usia mendekati balik. Jadi usia mendekati balik itu disebut ghulam. Inni
u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta sesuatu, maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, yang umat manusia, law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul bermaksud untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, maka mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan, Allah sudah tulis hal itu untuk dirimu. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka mereka pun tidak akan mungkin bisa memberimu madarat kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah menuliskan hal itu untukmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan disebutkan di riwayat yang lain selain dari Al-Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddati, kenalilah Allah saat engkau dalam keadaan bahagia, maka niscaya Allah akan mengenalmu saat engkau dalam keadaan susah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu tidak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang ditakdirkan menimpamu maka tidak akan melenceng dari dirimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal nasra ma'as sabr, bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama kepayahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Ya khawati, hafizakumullah wa iyaya. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Di dalam hadis ini terdapat wasiat yang sangat agung yang hendaknya kita perhatikan. Dan wasiat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sabda beliau, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah azza wa jalla, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Allah apakah butuh untuk dijaga? Jawabannya tidak butuh. Allah tempat bergantung. Allah Samad. Ya. Allah tidak butuh makhluknya, tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfazka? Yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, adalah ihfaz awamirahu wa nawahihi wa hududahu wa huquqahu. Jagalah perintah-perintah Allah
jagalah larangan-larangan Allah, jagalah batasan-batasan Allah, dan jagalah hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan menjaga Allah, tapi kita menjaga perintah Allah, larangan Allah, batasan-batasan Allah, serta hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Imtithali amrillahi wa rasulihi, dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtiadi 'anil ma'siyat atau 'anil manhiyat, dan dengan cara menjauhi larangan-larangan. Ya. Faman qama bidzalik adahallahu ta'ala. Siapa yang melakukan hal ini, dia melaksanakan perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla madahahu, Allah akan memuji dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Hadza ini, yaitu nikmat. Tu'aduna, dijadikan, likulli awwabin hafidh, kepada orang-orang yang awam, yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, wa hafidh, dan selalu menjaga, memelihara semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Man khasyiya rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla sekali, atau bil ghaib, ketika tidak ada orang yang tahu, ya, sekalipun tidak terlihat oleh manusia. Wajah biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bertauhid. Jadi ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla berupa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, apa balasannya? Balasannya adalah yahfadka, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Nah, di sini perlu kita perhatikan, ya, bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan penjagaan Allah, yang harus kita lakukan adalah apa? Menjaga Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya ambil contohnya. Kita manusia kadang taat, kadang terjerumus ke dalam maksiatan. Dengan ketaatan terhindar dari kemaksiatan, ataukah dengan menghindari kemaksiatan akan melahirkan ketaatan? Paham? Dan orang, ya Allah kok gini aja, kayak berat mau meninggalkan maksiat. Ingin taat. Apakah terjaga dari kemaksiatan itu sebab dari ketaatan melaksanakan perintah Allah, ataukah karena meninggalkan kemaksiatan seseorang bisa mudah melaksanakan perintah Allah? Jawabannya ada di sini. Ihfadillah yahfadka. Taati Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjagamu. Maka di sini dikatakan oleh penulis, ya, man hafidha awamirahu
wa qama bima aujaballahu alaihi wa intaha amma na'anhu hafizahullahu ta'ala. Siapa yang melaksanakan atau siapa yang menjaga perintah-perintah Allah SWT dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT serta meninggalkan apa yang dilarang, maka Allah akan menjaga dia. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung amalnya. Siapa yang tidak menjaga Allah, maka Allah tidak akan menjaganya. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Ya. Dan kita sangat butuh akan penjagaan Allah SWT. Baik penjagaan berkaitan dengan keduniawian, terlebih penjagaan berkaitan dengan agama kita. Ya. Berkaitan dengan hal-hal keduniawian, misalnya Allah jaga tubuh kita sehingga kita tidak terkena penyakit. Ya. Beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu pernah corona. Kenapa si fulan terkena virus corona, si fulan kok gak kena, padahal kadang satu mobil, kadang berjabat tangan. Ya. Apa rahasianya? Protokol kesehatan itu nomor 1000, 2000. Ya. Jaga jarak Ustaz, itu nomor 100.000. Ya. Yang pertama adalah apa? Allah Azza wa Jalla menjaga dia. Ya. Kalau Allah Ta'ala sudah tidak menjaga hambanya, meskipun dia dijaga dengan penjagaan super ketat yang paling ketat sedunia, pasti kena. Dan ini harus kita yakini, ya, meskipun sudah berlalu. Bahwasanya seseorang itu selamat dari musibah, selamat dari bencana, maka yang menyelamatkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Di dalam terlebih di dalam masalah agama, selamat dari fitnah syubhat, selamat dari fitnah syahwat. Ya, yang menjaga itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Kita mampu istiqomah di dalam jalankan syariat, menjalankan sunnah, maka itu semua adalah karena penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita sangat butuh penjagaan Allah Azza wa Jalla. Apa atau kapan kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, benar-benar butuh dengan penjagaan Allah? Kapan? Ada yang bisa jawab? Apa? Seseorang itu benar-benar butuh dengan penjagaan Allah. Kapan? Ada yang bisa? Apa? Saat sendiri. Saat sendiri. Yang lain? Setiap hari. Ketika sedang sulit. Apa? Ketika sedang sulit. Ya. Butuh, tapi yang paling butuh, maksud saya, ini kalau kita nggak dijaga oleh Allah Ta'ala sudah celaka. Saat sakratul maut. Ya. Saat sendiri Ustaz, memang kita butuh, tapi masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya kan? Saat sedang susah butuh, tapi ketika kita masih diberi hidup, masih bisa memperbaiki. Namun ketika saat sakaratul maut, dan di situ adalah babak pertarungan terakhir antara manusia dengan syaitan, antara mukmin dengan syaitan, dan syaitan tidak akan menyerah untuk
menjerumuskan kita semua sampai kita menjadi kufur. Dan babak terakhirnya, kalau bahasa sepak bola itu peluit panjangnya itu sakaratul maut. Ya. Karena kalau sampai tidak dijaga oleh Allah Taala pada saat itu, halal, abadan, celaka selamanya. Mau balik nggak bisa, ya, hidup lagi nggak bisa. Ya. Sudah. Ya. Jadi manusia sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting atau waktu yang paling ujian kita butuh akan penjagaan Allah Azza wa Jalla adalah indah sekali. Ya. Supaya kita bisa tinggalkan dunia ini dengan bawa keimanan dan membawa la ilaha illallah. Karena akhir kalam la ilaha illallah, ya khalajah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Dan sekali lagi tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Azza wa Jalla. Sampai ya, sekelas Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Masih ingat cerita bagaimana kisah wafatnya Abu Thalib? Di saat yang akhir-akhir hidup Abu Thalib, Nabi SAW datang kepada paman beliau, mendakwakan Islam, memerintahkan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Rasul SAW, bukan kita. Ya, kalau kita kelas kecek-kecek, Rasul ya ingin supaya Abu Thalib masuk Islam, supaya di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata Abu Thalib ya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak berkehendak dan tidak menjaga itu. Ya. Jadi ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla berada di hadapan. Ini berisi tentang ma'iyullah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Allah bersama makhluknya dengan apa? Ilmunya. Ya, bukan berarti ya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah nempel dengan orang-orang yang sabar. Tidak. Allah Azza wa Jalla istawa fawqal arsy. Allah Ta'ala tinggi berada di atas arsy. Ya. Adapun ketika Allah Ta'ala menyebut Allah bersama orang-orang yang sabar, itu adalah ilmunya, ta'iduhu, taufiquhu, bukan secara natullah ya Azza wa Jalla. Kemudian wasiat yang selanjutnya adalah berkaitan tentang as-su'al, memohon. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan ini adalah doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Seorang muslim yang sejati berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja, apakah seorang muslim ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang benar, dengan cara yang benar? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla harus dilandasi dengan perasaan kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dilandasi dengan perasaan tidak ada yang mampu menolong kita, mengabulkan permintaan kita kecuali Allah Azza wa Jalla.
Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun hati kita tidak menambahkan kebutuhan. Nah, ini tidak benar. Hati kita tidak menampakkan kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla. Penuntut ilmu harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam belajarnya. Ya, antum sedang belajar, sedang menuntut ilmu, minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi pemahaman. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu rezeki. Ya. Sebagaimana rezeki berupa harta dibagikan kepada siapa yang Allah kehendaki dengan presentasi yang bermacam-macam. Ada yang dibagi sedikit, ada yang dikasih sedang, ada yang dikasih banyak. Maka itu pun demikian. Ya. Wa qismatul hududi fiha yadkhulu fahmul masail allati tanaqilu fayuhramul dhaki fahmal julli in lam yakun hadhihi in lam yakun min hadhihi fil azali wa qismatul hududi fiha yadkhulu fahmul masail allati tanaqilu. Dan di antara pembagian ya adalah memahami permasalahan. Wa yuhramu dzakiyyu fahmal jali. Terkadang ada seorang yang cerdas itu tidak memahami masalah yang gamblang, terus jelas gak paham. Illam yakun min hadhi fil azali. Ya, jika memang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami hal tersebut. Tapi kita tidak tahu takdir Allah. Ya, kita tidak tahu ke depan kita paham apa, tidak tahu. Yang kita tahu adalah usaha kita dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka seorang penuntut ilmu harus ya, di samping dia istihad bersungguh-sungguh, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak bersandar dengan kecerdasannya, tidak bersandar. Tenang Ustaz. Saya satu halaman Al-Quran 10 menit hafal, 5 menit hafal. Ya. Si fulan mah 1 jam juga belum tentu hafal. Nah, tidak boleh. Karena keberhasilan seorang penuntut ilmu tidak hanya tergantung kepada kecerdasan, tapi juga bergantung kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Karena seorang penuntut ilmu dia tidak boleh hanya sekedar mencari berapa banyak ilmu yang dia dapat, tapi dia juga harus mencari berapa banyak pahala yang dia dapat. Seorang yang satu tolak misalnya hafal 1 halaman Al-Quran dengan waktu 5 menit selesai. Berapa kali dia ulang? 10, 20 atau tambah sedikit. Tapi ketika seorang tolak dia harus membutuhkan setengah jam, 1 jam hingga hafal 1 lembar Al-Quran, berapa kali dia harus ulang? Tentu pengulangannya lebih banyak. Dan tentu pahalanya lebih banyak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari ayat Allah akan dibalas dengan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Kalau diulang sekali, 2 kali, 3 kali, ya, sampai ratusan kali kan lebih banyak waktu yang dia perlukan pahalanya.
Jadi harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan pernah tidak meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah yang sudah belajar, ya, saya sudah 5 tahun Ustaz di pondok Ustaz, gampang Ustaz. Kemudian lupa untuk memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon taufik, kemudahan, jika tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini televisi. Ini adalah perangkap iblis kepada orang-orang yang telah dididik oleh ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Allah tidak akan marah kepada hamba-Nya yang terus meminta tidak. Ya, justru Allah akan marah kepada hamba yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau manusia dimintai sesuatu, mungkin saat pertama kali diminta senyum, permintaan kedua cemberut, ya. Permintaan ketiga memalingkan wajah, permintaan keempat ya pergi. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Justru Allah akan marah ketika manusia tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya adalah al-isti'anatu billahi wahdah. Memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat satu doa atau satu iqrar, ya, pengakuan bahwasanya kita hanya menyembah Allah Azza wa Jalla dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi apapun kesulitan yang kita hadapi, yang harus kita ingat pertama kali itu Allah Azza wa Jalla. Jangan yang lain. Allah Azza wa Jalla, kesulitan apapun, ingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat susah diterapkan bagi orang-orang yang diberi kemudahan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Diberi kemudahan hidup, diberi keluasan rezeki, diberi kolega yang bermacam-macam. Ini sangat susah diterapkan. Tapi akan sangat mudah diterapkan oleh orang-orang yang kefakiran, kesusahan, itu sudah makanan kesehariannya. Ya. Saya sering ambil contoh ya, dan pernah saya juga sampaikan di majelis ini. Kalau ada dua orang, yang satu miliarder, yang satu berada di bawah garis kemiskinan. Dua orang, di hari yang sama, ditimpa sakit yang sama, gak ecek-ecek, jantung, jantung. Kemana hati orang yang kaya tadi? Kemana? Dokter. Kenapa? Karena dia merasa saya bisa bayar dokter ke rumah sakit terkenal. Bahkan apa? Kalau seandainya di rumah sakit di Indonesia tidak mampu untuk menangani, masih ada Singapura, masih ada Amerika. Dia nggak lari kepada Allah SWT. Dia lupa kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa mampu secara dunia. Tapi orang
masalah, kemana dia lari hatinya? Langsung kepada Allah. Dan dia sadar, tidak ada yang menolong, hanya Allah yang menolong saya. Saya nggak punya Allah, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya teman, hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Harusnya dua orang ini kalau benar-benar keimanannya sama, itu yang pertama kali diingat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak yang miskin, tidak yang kaya, harusnya yang pertama kali diingat adalah Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada dalam segala permasalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Sungguh-sungguh menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Ya. Masa-masa antum di stay hari ini masa-masa yang sebentar. Sekarang yang ada yang baru datang ke stay semester ini 2 tahun menjadi penghuni kelas online. Ya. 2 tahun tidak terasa. Ya, tidak terasa. 2 tahun sisa pun tidak akan terasa. Maka jangan sia-siakan 2 tahun yang tersisa itu. Ya, gali ilmu sebenarnya. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Banyak teman-teman yang sekarang Masya Allah sudah diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar di lembaga A, lembaga B, bahkan mungkin ada yang mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Cerita dulu saya kenapa tidak sungguh-sungguh. Sekarang ketika saya terjun di masyarakat, saya ditanya perkara-perkara yang remeh saja tidak tahu. Harus bisa. Ya. Dan antum sekarang itu marhalatul talab. Ya. Fase belajar. Ya. Talabul ilm. Fase belajar ilmu, bukan talabul rizki, talabul mal, bukan suhud, dagang, bukan. Ada waktunya. Ya. Antum tidak dagang sekarang, telat dagang. Ya, enggak akan menyesal. Ya. Umpama dari setai kemudian mencoba berniaga untung, ya ternyata untung besar, enggak akan mungkin ngomong kenapa enggak dagang dari dulu. Enggak akan mungkin. Tapi kalau antum keluar dari setai, lulus dari setai, kemudian mengajar, dan ternyata di tengah-tengah antum mengajar, antum tidak paham satu masalah, padahal itu mudah, akan muncul penyesalan. Kenapa saya dulu tidak serius belajar? Ada marhalatul talab, fase menuntut ilmu, gunakan untuk benar-benar menuntut ilmu. Ya. Jangan disibukkan dengan dagang. Nyambi Ustaz. Kalau selagi orang tua masih mampu untuk membiayai antum, sungguh ya, bakti antum itu dengan serius belajar, bukan membantu dari sisi ekonomi. Ya. Ada waktunya tersendiri. Jadi harus alamiah. Dan ilmu adalah sesuatu yang paling bermanfaat. Tidak ada yang manfaatnya mutlak lebih dari ilmu, tidak ada. Tidak ada yang manfaatnya itu dibutuhkan siapapun, dimanapun. Dari ilmu agama tidak ada. Ilmu agama siapapun butuh, dimanapun butuh. Mutlak manfaatnya. Kalau ilmu yang lain, oh iya, ilmu pertanian tidak akan dibutuhkan oleh nelayan. Matematika yang sampai kostan, Pitagoras apa, nggak akan mungkin dibutuhkan pedagang. Dagang pengulangan, pembagian, perkalian selesai. Ya, muka iya. Tapi kalau ilmu agama
monyet. Sebelum orang lain, kita sendiri yang butuh. Maka ikhlas ala ya. Wasta'in billah ini, dan minta tolonglah kepada Allah SWT. Seseorang tidak akan mungkin bisa memahami agama ini kalau Allah Ta'ala tidak menolong. Jangankan memahami, berada di jalan menuntut ilmu agama, kalau tidak pertolongan Allah tidak akan mungkin. Ini belum memahami. Jangan dianggap antum berada di sebelah Ali bin Abi Thalib ini itu karena keinginan antum, bukan. Itu karena Allah Ta'ala pilih antum untuk belajar ilmu agama. Antum punya pilihan, lulus SMA, suhul, nganggur, subar, belajar ilmu, 4 pilihan. Yang kelima gak tahu sih. Ternyata antum pilih menuntut ilmu. Siapa yang menggerakkan hati antum? Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang lain. Dipaksa ibu, bapak, ustaz. Iya, dipaksa ibu bapak. Siapa yang menjadikan hati bapak ibu antum maksa antum untuk belajar di sekolah? Allah Azza wa Jalla. Maka antum dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dipilih. Jangan sia-siakan pilihan ini. Wala terjas. Jangan lemah. Kemudian yang terakhir, ini saya bahas di potongan yang pertama. Apa? Al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Terambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seandainya umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya sekedar sesuatu yang Allah telah tuliskan untukmu. Wa in istamu ala yadurruk, dan juga seandainya mereka berkumpul untuk memanfaatkan bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya sebatas dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Jadi semuanya sudah ditakdirkan Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, as-suhuf telah kering, lembaran-lembaran telah kering. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ada siang lain, ketika umur manusia 120 hari di perut atau di rahim ibunya, Allah mengutus malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintah untuk mencatat 4 hal. Bikat rizki wa ajali wa syaqiyyun aw sa'idun. Disuruh mencatat rezekinya, ajalnya. Dia jadi orang yang gembira atau dia jadi orang yang susah. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Hanya saja kita tidak tahu takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mencari sebab untuk mendapatkan kebaikan. Beralasan kan sudah ditakdirkan. Kalau hafal hafal kan. Kalau paham paham. Sudah ditakdirkan, coba saja. Ini tidak dipahami oleh orang-orang yang baik. Semuanya sudah ditakdirkan. Kalau memang itu alasannya, kan semuanya sudah ditakdirkan, Ustaz.
Kalau yang sudah takdir kan nanti akan datang sendiri. Ya, coba kalau kamu lapar, makan saja. Ya, kau usah diambil nasinya. Tunggu sampai ditakdirkan nasi itu, ya lompat. Ya, tidak akan seperti itu. Pasti ada usaha. Allah memberikan masyiah pada makhluknya, kehendak kepada. Nah, pun jangan pernah takut. Ya, bahwasanya Allah tidak memberikan kita kecukupan. Karena ya, Allah pasti memberikan kecukupan kepada hamba. Dan jangan pernah takut ya, bahwasanya Allah tidak menolong kita. Ya. Seandainya manusia ya, di dunia ini ya, berusaha untuk memadoroti kita, kalau Allah takdirkan tidak akan ada madorot, maka tidak akan terjadi madorot. Jika antum kelak berdakwah misal kembali ke kampung, tidak usah takut. Ya. Meskipun satu penduduk kampung memadoroti antum, kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan madorot itu sampai kepada antum, maka tidak bakal sampai. Masih ingat cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Terpojok di tepi laut merah. Kalau hitung-hitungan kita manusia, wah sudah dead. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana? Tidak banyak belum mati. Ya, tenggelam. Mau mundur, Fir'aun bala tentaranya. Gimana datang pertolongan? Ya, karena manusia tidak sampai ke situ. Ya, sudah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pertolongan. Allah perintahkan Musa untuk memukul laut, laut terbelah menjadi jalan keselamatan bagi Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel, plus menjadi bencana pemusnahan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Masalah menjadi solusi. Nabi Muhammad SAW di malam ketika beliau hijrah, pemuda-pemuda Quraisy berkumpul, ya, mengepung rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah siap untuk melaksanakan rencana yang mereka atur. Ya, setiap pemuda membawa pedang dan akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bebarengan, sehingga supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut darah. Karena kalau sampai menuntut darah, ngajak perang, artinya perang dengan semua suku Quraisy, tidak mungkin, pasti mereka akan menerima dia. Gampang sudah, tidak ada jalan lagi. Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak menyelamatkan nabinya, ternyata Rasul SAW keluar dari rumah beliau dengan tenang. Ya, lewat di depan orang-orang yang mengepung rumah beliau dan yang mengepung rumah beliau. Ya. Lihat. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya semua kesusahan pasti ada jalan. Semua kesulitan pasti ada jalan. Hanya saja kita ini percaya enggak kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, kita ini minta enggak kepada Allah Azza wa Jalla? Kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Ya. Betul. Kita komitmen enggak untuk memegang teguh syariat Allah Azza wa Jalla, ya, untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Seorang bapak ketika diuji terkait kesusahan mencari rezeki, ya, dia komitmen enggak untuk tetap berada di jalan yang halal, mencari cara yang halal, ataukah dia menjadi orang yang berprinsip yang haram aja susah, apalagi yang
sudah begini prinsipnya, bagaimana mungkin jalan keluar akan muncul? Dia mendekat kepada Allah sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan janjinya, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Bagaimana untuk ilmu ketika susah menghafal, susah memahami? Dia mendekat kepada Allah atau tidak? Atau malah mendekat pada game, mendekat pada HP? Ya. Dia menyendiri tidak di pojok masjid berdoa kepada Allah Ta'ala memohon, Allahumma fahimni, ya muallim Ibrahim alimni, ya mufahim Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajari Ibrahim, ajari aku ilmu. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, fahamkan aku ilmu. Apakah itu yang dia lakukan? Ataukah sebaliknya? Ya. Biar ya, masalah dibiarkan jadi masalah, bakal lari dari masalah. Tidak mendekat kepada Allah, malah mendekat kepada yang lain. Tapi yang jelas tadi hadis Rasulullah SAW yang kita baca ini adalah usul. Semua kesulitan dunia itu ada jalan keluar. Tidak ada kesulitan dunia yang tidak ada jalan keluar. Kesulitan yang tidak ada jalan keluar itu masalah kesulitan akhir. Karena kalau sudah di neraka mau kemana? Kalau masih di dunia, ya ada cara. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi antum sekalian. Aku diberikan subhanallah wa bihamdihi, syukur dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.